Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang kajian feminisme dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Albert Ferdinand, Fernanda Fikri, Maulida Fitria, Maulida Adi, dan Karisma Noveliani. Di sini kami akan membahas tentang pembahasan kajian novel feminisme. Yang pertama ada abstrak, kedua feminisme, ketiga kritik sastra feminisme, keempat metode penelitian, kelima hasil analisis data, keenam pembahasan, dan ketujuh kesimpulan. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk ketidakadilan gender tokoh utama dan bentuk perjuangan tokoh utama melawan penindasan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan feminis. Pendekatan kritik sastra berdasarkan hasil analisis data dihasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk ketidakadilan gender tokoh utama dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma berupa pelabelan negatif kekerasan yang meliputi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan fisik dan kekerasan emosional dan kekerasan publik. Yang kedua, bentuk perjuangan tokoh utama melawan penindasan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma berupa pemberian, pengertian, dan pengungkapan pendapat. Feminisme merupakan kesadaran terhadap ketidakadilan gender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Feminisme sebagai jembatan untuk menuntut persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki. Tujuan feminisme adalah meningkatkan derajat dan menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Yang ketiga, kritik sastra feminisme. Kritik feminis terhadap karya sastra digunakan sebagai materi pergerakan kebebasan perempuan dan dalam mensosialisasikan ide-ide feminis. Menurut Register dalam Sofia, karena berasal dari pergerakan kebebasan perempuan, kritik feminis menilai karya sastra sebagai sesuatu yang berguna bagi pergerakan itu. Kerja kritik sastra feminis ialah meneliti karya sastra dengan melacak ideologi yang membentuknya dan menunjukkan perbedaan-perbedaan antara yang dikatakan oleh karya dengan yang tampak dari sebuah pembacaan yang teliti. Rutan dalam Sofia. Kritik sastra feminisme. Kritik sastra feminis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kritik yang mengkaji penulis-penulis wanita, kritik sastra feminis psikoanalistik, dan kritik sastra feminis sosialis. Kritik sastra feminis yang mengkaji penulis-penulis wanita merupakan sebuah kajian yang meneliti tentang sejarah karya sastra wanita, gaya penulisan, tema, genre, dan struktur penulis wanita. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode penelitian deskriptif. Menurut Malleong, dalam metode deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Yang kedua, bentuk penelitian. Dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang langsung berhadapan dengan sastra sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata maupun kalimat dan tidak dalam bentuk angka-angka atau mengadakan perhitungan. Yang ketiga, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini adalah pendekatan kritik sastra feminis. Pendekatan kritik feminis karena melalui pendekatan ini peneliti dapat mengungkapkan aspek-aspek feminisme dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma. Metode penelitian. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kutipan novel berupa kata, frasa, kalimat, dan paragraf dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma. Teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kutipan novel berupa kata, frasa, kalimat, dan paragraf dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma. Alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama dan kartu pencatat data yang berisi catatan-catatan dari hasil membaca dan menelaah novel tersebut. Pengecekan keabsahan.
Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data valid dan reliabilitas agar hasil penelitian objektif. Teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data adalah teknik ketekunan, pengamatan, triangulasi, diskusi, teman sejawat, dan kecukupan referensi. Teknik pengolahan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik langsung. Peneliti sendiri sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Yang kelima, hasil analisis data. Berdasarkan analisis data yang diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, bentuk-bentuk ketidakadilan gender tokoh utama dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma, yaitu stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan domestik berupa kekerasan fisik dan kekerasan emosional serta kekerasan publik. Yang kedua, bentuk-bentuk perjuangan tokoh utama untuk melawan penindasan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma, yaitu dengan cara memberikan pemahaman dan pengutaraan pendapat. Yang keenam, pembahasan. Novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang seseorang perempuan bernama Della Eden, istri dari seorang mantan nelayan yang telah beralih profesi menjadi bajak laut di Teluk Eden. Della Eden sering ditinggal oleh suaminya atau akinsanya berlayar ke laut. Semenjak menjadi bajak laut, kehidupan dan sikap akinsanya berubah kepada Della, sering berbuat kasar, bengis, dan bertindak semena-mena, sehingga Della merasa siksa batin maupun fisik dari suaminya. Namun Della Eden tetap sabar dan tegar menghadapi gejolak jiwa yang ia alami. Sebagai perempuan yang tegar, ia terus berusaha merubah sikap suaminya seperti dulu lagi. Walaupun hidup menjadi seorang nelayan dan ekonominya tidak berkecukupan, tapi penuh kasih sayang dalam keluarganya. Bentuk ketidakadilan gender. Tokoh utama dan bentuk perjuangan untuk melawan penindasan dengan isi cerita yang berkaitan dengan konsep dasar feminis, yaitu pergerakan perempuan yang merasa tertindas untuk berjuang memperoleh kesetaraan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma adalah sebagai berikut. Yang A. Stereotip atau pelabelan negatif, yaitu tokoh utama atau Della Eden dituduh berselingkuh oleh suaminya. Tokoh utama dituduh berbohong oleh suaminya. Yang B. Kekerasan berupa kekerasan domestik dan kekerasan publik. Kekerasan domestik yang dialami oleh tokoh utama Della Eden berupa kekerasan fisik. Della Eden ditampar oleh suaminya. Della Eden dikurung dalam kamar oleh suaminya, mendapat perlakuan kasar dari sang suami saat hamil, dan kekerasan emosional atau Della Eden dibentak dan diancam oleh suaminya. Bentuk perjuangan tokoh utama untuk melawan penindasan dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma berupa A. Pemberian pemahaman kepada sang suami dan anaknya agar mereka bisa memahami perasaan dan keadaan Della Eden, tokoh utama yang sedang merasa tertindas atas perubahan sikap suami dan anaknya menjadi kasar, semena-mena, dan tidak memperdulikan kondisi Della yang sedang hamil. Yang B. Mengutarakan pendapat. Hal ini dilakukan Della Eden atau tokoh utama saat ini tuduh berselingkuh oleh sang suami. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa kajian feminisme dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma adalah sebagai berikut. Tokoh utama dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma mengenai penindasan yang sumber dari ketidakadilan gender. Bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma. Yang A. Stereotip atau pelabelan negatif. Stereotip atau pelabelan negatif merupakan bentuk ketidakadilan gender yang menganggap perempuan sebagai sumber kesalahan. Dalam novel Secuil Hati Wanita di Teluk Eden karya Fanny Krisma, bentuk stereotip atau pelabelan negatif yang dialami oleh tokoh utama perempuan yaitu berupa tuduhan berselingkuh atau diberikan oleh sang suami dan tuduhan berbohong. Sekian itu saja dari kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.